Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya di setiap harinya. Hari ini kita kembali belajar di tematik kelas 4 subtema 1 pembelajaran kedua, muatan pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar matematika kelas 4. Sebelum masuk ke materi, yuk kita baca kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Kompetensi dasar kita ada di aspek pengetahuan 3.8, menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Di aspek keterampilan 4.8, mengidentifikasi segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Anak-anak, sebelum kita mulai, silahkan berdoa dulu dalam hati. Nah, kita mulai inti pembelajaran hari ini. Segi banyak. Apa artinya segi banyak? Pinter. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis lurus. Segi banyak juga biasa disebut dengan poligon. Poli artinya banyak, gon artinya segi. Anak-anak, jenis-jenis segi banyak ada dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kita masuk ke ciri-cirinya yuk. Segi banyak beraturan, ciri-cirinya adalah semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Beberapa contoh di segi banyak beraturan. Coba perhatikan, ada segitiga, ada persegi, ada heptagon, ada oktagon, ada nonagon, dekagon, pentagon, dan heksagon. Nah, segi banyak beraturan, segitiga sama sisi. Kita perhatikan, ketiga sisinya sama panjang, ketiga sudutnya sama besar. Persegi, ciri-cirinya perhatikan. Keempat, sisinya sama panjang dan keempat sudutnya juga sama besar ya anak-anak. Nih, yang ketiga adalah segi lima beraturan atau memiliki nama lain pentagon. Ciri-cirinya adalah kelima sisinya sama panjang, kelima sudutnya sama besar. Nah, segi enam atau biasa disebut dengan heksagon. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah keenam sisinya sama panjang dan juga keenam sudutnya juga sama besar. Nih, heptagon atau segi tujuh. Ciri-cirinya pasti sama juga ya, yaitu memiliki 7 sisi yang sama panjang dan juga 7 sudut yang sama besar. Berikutnya, oktagon atau segi 8. Ciri-cirinya juga pasti sama nih, yaitu memiliki 8 sisi yang sama panjang dan 8 sudut yang juga sama panjang. Mari kita ulas contoh-contoh tadi. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Yang kedua, persegi, segi 4 beraturan. Yang ketiga, pentagon atau segi 5 beraturan. Yang keempat adalah heksagon atau segi 6 beraturan. Heptagon segi 7 beraturan. Oktagon segi 8 beraturan. Nonagon segi 9 beraturan. Dan dekagon segi 10 beraturan. Sampai sini apakah bisa dimengerti anak-anak? Nah, kita lanjut ke segi banyak tidak beraturan. Apa itu segi banyak tidak beraturan? Kebalikan dari segi banyak beraturan yang ciri-cirinya adalah sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Nah, dari sini kalau tadi kalian lihat persegi itu segi sisinya sama dan sudutnya sama, kalau di sini kita lain. Salah satu di antara sisi atau sudutnya tidak sama. Segi banyak tidak beraturan, ini contohnya berikut ini. Ada belah ketupat. Kenapa belah ketupat tidak beraturan? Kita perhatikan cirinya.
Sudutnya tidak sama besar ya anak-anak, ada yang 90, ada yang kurang dari 90. Nah, belah ketupat hanya memiliki dua sisi yang ukurannya sama panjang. Contohnya nih, sudut tidak sama besar, dua pasang sudut sama besar. Sudut ABC sama dengan sudut ADC dan sudut BAD sama dengan sudut BCD. Jadi hanya dua sudutnya yang sama, dua lagi berbeda. Kita masuk ke contoh bangun datar berikutnya, yaitu persegi panjang. Berbeda dengan persegi empat yang semua sisinya sama panjang, persegi panjang hanya dua sisi yang panjangnya sama. Sisinya tidak sama panjang, tadi sudah Ibu jelaskan. Perhatikan kedua sisi berikut. Sisi AB sama panjangnya dengan sisi CD dan sisi AD yang pendek sama dengan sisi BC. Itu perbedaannya, jadi tidak semua sisinya panjangnya sama. Dua pasang sisi sama panjang. Dan ini dia contoh yang ketiga, yaitu jajaran genjang. Apa sih perbedaannya? Perhatikan. Sisinya tidak sama panjang, sudutnya juga tidak sama besar. Ya, dilihat dari bentuknya ya anak-anak. Dua pasang sisi sama panjang, dua pasang sudut sama besar. Bentuk berikutnya adalah layang-layang. Pasti kalian sering melihat layang-layang ya. Dan contohnya juga banyak. Apa sih perbedaannya? Sisinya tidak sama panjang, bagian atas lebih pendek daripada bagian bawah ya. Sudutnya juga tidak sama besar, karena bentuknya seperti kurva mengerucut di bagian atas. Dua pasang sisi sama panjang, satu pasang sudut sama besar. Nah, segitiga sama kaki. Apa perbedaannya? Perhatikan berikut ini. Sisinya tidak sama panjang, hanya dua sisi saja yang panjangnya sama di bagian tinggi, sementara alasnya berbeda. Nah, satu pasang sisi sama panjang, satu pasang sudut sama besar. Segitiga siku-siku. Perhatikan apa perbedaannya dari gambar tersebut. Ya, segitiga siku-siku pasti hanya memiliki dua sisi yang sama, sementara sisi lainnya lebih panjang. Anak-anak perhatikan contoh-contoh lainnya berikut ini. Segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, trapesium, persegi panjang, belah ketupat, jajaran genjang, dan layang-layang. Kita masuk ke kesimpulan yuk. Segi banyak terbagi dua, segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Segi banyak beraturan, semua sisinya sama panjang, sementara yang tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang. Yang kedua, segi banyak beraturan, semua sudutnya sama besar, sementara yang tidak beraturan, sudutnya tidak sama besar. Nah, kalian sudah memperhatikan tadi? Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang menjadi penjelasan kita pada hari ini. Jadi, apa yang dipelajari hari ini yaitu segi banyak. Ada berapa dan contoh-contohnya apa saja? Pasti kalian sudah ingat dong. Nah, selamat belajar ya dan semangat belajar. Jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan. Dan kita akhiri video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.